tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah. Dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Saya ingin ke Bang Nasir Jamil dulu yang sudah terpilih sebanyak 4 periode. Modalnya sebesar apa Bang Nasir Jamil untuk menerima amanah rakyat ini? Saya 3 periode di Dapil 1, kemudian yang terakhir kemarin pindah ke Dapil 2. Dan ingin saya sampaikan sebenarnya tidak begitu besar ongkos yang saya keluarkan. Dan itu sangat membantu saya. Dan terus terang saja memang saya nggak bisa sebutkan nominal, tapi kecil. Ya. Dan itu mungkin sudah tercicil dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Ya. Jadi itu sangat membantu. Ya, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, apakah itu sosialisasi 4 pilar ataupun dapil, kemudian kunjungan masa reses, ya, kemudian membantu masyarakat dan sebagainya. Nah itu kemudian menurut saya itu cicil ya, saya cicil, ya itu juga bahagian dari kampanye, campaign saya kepada masyarakat sehingga ketika menjelang pemilu tidak begitu banyak lagi kos yang harus dikeluarkan. Berarti sambil menyelam minum air ya, Bang Nasir bisa gunain dana reses juga sekaligus bisa campaign mungkin untuk next periodenya gitu ya Bang Nasir Jamil, bisa juga dibilang gitu ya? Kalau saya bukan sambil menyelam minum air, sambil minum air saya menyelam. Gimana tuh? Itu. Jadi terus terang memang saya nggak banyak keluar ya. Mungkin ada teman-teman yang jumlahnya sampai 2 digit ya. Saya lebih kurang 1 digit ya, dan saya bersyukur bahwa ternyata apa yang saya lakukan ya setiap kegiatan-kegiatan DPR mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita di media sosial. Nah itu juga sangat membantu kita kemudian bisa meraih simpati masyarakat begitu. Oke, tapi terlebih dari itu kan sebetulnya untuk modal politik itu bukan hanya modal kampanyenya aja, tapi juga ada setoran kah mungkin ke parpol atau kemana tempat Bang Nasir Jamil bernaung? Nah itu seberapa besar Bang Nasir? Tentu saja ada partai politik itu ada semacam iuran partai politik dan itu memang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan kita berikan kepada induk kita dan itu untuk membiayai pengurus-pengurus di provinsi, kabupaten, kota sampai ke tingkat kecamatan. Jadi sebenarnya apa yang diterima oleh partai tidak sebanding dengan mereka mengelola partai di semua level, apalagi kan Partai PKS sudah 10 tahun itu puasa dalam tanda kutip, tidak bergabung dengan pemerintah. Ya tentu saja ini sebenarnya agak merepotkan, tapi ya tentu kita harus punya konsekuensi dari kita tidak bersama dengan pemerintah. Begitu. Dibandingkan dengan partai-partai yang menjabat menteri ini, menteri itu dan sebagainya, tentu ada sumber-sumber anggaran yang bisa dikelola oleh mereka. Oke, baik. Besar kecil itu relatif 1 digit, 2 digit, pasti belakangnya M ya. Nah, kita mau dengar suara dari Mas Roy Suryo deh. Ya, jadi apa yang disampaikan Bang Nasir ini realita yang terjadi. Itulah susahnya atau beratnya pemilu di Indonesia, Mbak gitu. Jadi tidak sekedar keterpilihan atau dia mengabdi kepada rakyat, tapi di ujungnya di hari H nanti kalau tidak ada yang diberikan kepada rakyat atau diberikan kepada masyarakat pemilihnya, ya jangan harap bisa terpilih. Modalnya gede nggak? Oke, itu susah. Segede apa? Ya, saya terus terang tidak besar, karena saya memang tidak percaya kayak gitu, tapi juga akhirnya kan yang masuk yang membayar kan gitu. Dan jadi artinya kalau memang kita tidak memberi uang, terus terang saja kepada para pemilih di hari H, ya pasti tidak masuk. Memberi uang saja, mereka bandingkan mana yang lebih gede, mana yang lebih besar. Tapi begini, gitu ya. komponen-komponen biaya yang dikeluarkan itu, apakah terbayarkan dengan penghasilan anggota DPR ketika mereka menjabat? Penghasilan yang real ya, penghasilan yang memang normal-normal aja. Kalau sekarang kita lihat angka yang disebutlah Krisdayanti, ya KD itu pasti masuk lah angkanya. Masuk ya, masuk apalagi 450 kali 5 ya kan gitu. Kemudian 140 kali 8 ya kan. Belum tadi yang disebut Bang Nasir tadi. Sosialisasi 4 pilar itu juga ada amplop coklatnya ya. Kemudian kunker-kunker tuh selalu ada, belum kunker luar negeri. Ya, kunker luar negeri itu lamsam juga kan gitu. Jadi kan anggota bisa memilih. Dia penerbangannya kalau dia pengen irit ya dia mungkin dapatnya dia bisnis tapi dia beli yang ekonomi gitu. Dan itu nggak ada pertanggungjawabannya karena nggak ada ya? Dan itu susah tuh karena ini nanti Bang Boyamin yang bisa komen ya gitu. Karena kan itu sebenarnya harusnya dia sesuai tapi kan nanti kalau naik bisnis semua dibilang mewah gitu kan. Dan sempat kejadian
kita mau beli bisnis beneran untuk penerbangan dalam negeri, ternyata full karena seatnya cuma 8 dan sudah dipenuhi, ya udah kita tahu diri lah itu ada pimpinan-pimpinan, ya kita terpaksa beli ekonomi. Nah akhirnya ya karena terpaksa beli ekonomi kan uangnya juga balik ke ekonomi kan. Tapi intinya begini, saya benar-benar mengapresiasi kata benar Bang Boyamin tadi apa yang dilakukan KD tadi, dan kita harapkan transparansi dari KD ini dicontoh juga oleh para pejabat yang penghasilannya luar biasa gede lah. Ya kan kemarin itu kan kita luar biasa, ada menteri yang penghasilannya berarti ini bisa ada penghasilan yang lebih gede lagi ya daripada Mbak Kadi di iyalah, DPR ya. iyalah. Oke, kita dengar deh. Ada yang 400 miliar ya kemarin dalam setahun. Ada juga yang naiknya 1000%. Oke, baik. Nah, itu kan Bermacam-macam. Kita dengar ya. suara dari Maki dulu deh, dari Mas Bonyamin. Terakhir Mas Bonyamin. Saya tahu persis itu ada calon anggota DPR ini baru menghabiskan minimal 40 miliar untuk terpilih. Karena dia betul-betul melakukan kegiatan yang begitu hebatnya, membuat tim sukses mulai desa, kecamatan, kabupaten, sementara dapilnya itu 5 kabupaten kota. Dan juga melakukan acara entertain, juga pasar murah segala macam supaya terpilih. Karena kalau tidak itu dia pasti yakin tidak terpilih. Maka minimal setahu saya 40, bahkan ada tim suksesnya mengatakan enggak cuma 40, katanya 50, 60 bahkan sampai selevel itu gitu. Jadi ini di dapil daerah Jawa Tengah lah, saya tahu persis itu. Jadi dan ini kenapa dia sangat ingin betul gitu ya, saya belum tahu karena belum pernah tanya yang bersangkutan, tapi minimal setahu saya dia habis 40 miliar untuk terpilih gitu, karena untuk yang dia calon baru. Jadi ini satu. Kedua, apapun DPR itu adalah fungsi pengawasan termasuk pengawasan keuangan. Jadi contohkanlah kepada pemerintah, eksekutif dan seluruh lembaga negara yang lain termasuk rakyat untuk Anda mengawasi rupiah demi rupiahnya, termasuk Anda mempertanggungjawabkan rupiah demi rupiahnya, semua kegiatan dilaporkan. Kalau tadi Pak Nasir Jamil dilaporkan ke fraksi, itu jelas salah. Dilaporkannya kepada negara dalam pengertian ini ya, dilaporkan ke dalam bentuk kegiatan kepada DPR, kepada BPK, ataupun bentuk-bentuk pelaporan yang lain, dan itu harus diaudit dengan terang, dan artinya setiap kegiatan harus ada. Kita ini kan berbasis kinerja, jadi anggaran yang dikeluarkan selain gaji pokok dan tunjangan itu berbasis kinerja. Jadi kalau misalnya aspirasi, dan aspirasi itu hanya terpakai separuh, ya separuhnya dikembalikan. Misalnya kunjungan dapil yang terpakai 1/4, 3/4-nya ya dikembalikan, gitu loh. Berikanlah contoh pada masyarakat itu, karena setahu saya ini pernah saya mengurus ini DPRD 2004 masuk penjara karena double begini. Suatu saat ini kalau ada persoalan bisa jadi persoalan karena justru DPR inilah yang mengawasi anggaran. Jadi harus betul-betul clear and clean DPR dalam menggunakan anggarannya. Jadi bagaimana bisa mengawasi eksekutif kalau dirinya juga tidak clear and clean gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Bonyamin dari Masyarakat Anti Korupsi atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Pertampilan. Terima kasih juga Bang Nasir Jamil sudah bergabung bersama kami anggota DPR RI, dan terima kasih Mas Rosuryo sudah bersedia hadir ke studio kami, Studio Viva One. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.